besok olahraga pelajarannya. Wah senang. malam nggak bisa tidur. Sudah bayangkan besok dulu, main apa ini. Begitu pelajaran mulai keluar lapangan, wah rasanya merdeka. Nah, itu ceritanya itu. Jadi kalau sekarang di bidang pendidikan khusus, nah itu jalan hidup. Jalan hidup, ya. Fisiknya adalah olahraga. Iya, nah, jadi itu ceritanya. Mestinya dulu ya di FIKK mestinya begitu. Iya. Tapi jalan hidup, ya mau apa lagi Pak ya? Ya, dekannya mesti saya di sini. Jadi sejak SD, SMP, SMA sampai mahasiswa itu main bola terus. Main bola. Bahkan merit itu sampai terlambat. Sampai lali rapi. Lali, iya. Tanggal usia 31 baru saya itu kali. Karena apa? Bola terus. Itu masalah. Pacaran ambek bal. Iya. Saya divisi satunya Persis Solo waktu itu. Oh, Persis Solo? Iya, tuh kalau musim ini turnamen terus. Dari Senin sampai Senin ini turnamen terus gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali berjumpa dengan podcast FIKK UNESA, satu-satunya podcast milik Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Surabaya. Nah, selamat datang Profesor Dr. Jarwanto. Siap. Saya sampai grogi nih. Ya, ini tamu istimewa kita ya. Kok tiba-tiba ada di FIKK lah, ini sejarahnya panjang ternyata teman-teman ya. Karena menurut catatan yang saya baca, ya, ini penting ini. Jadi Prof. Jarwanto ini ternyata mengawali karirnya sebenarnya dari pesepak bola. Benar Prof? Silakan Prof diperkenalkan dirinya Prof. Terima kasih. Ya, saya Pak Jar ya panggilannya. Pak Jar ya, kita mengambilnya Pak Jar. Ya betul. Saya ini kan jalan hidup yang berbeda. Kok bisa berbeda? Ya. Kok bisa berbeda ini? Mimpi saya itu olaragawan. Olahragawan. Iya. Ya. Jadi kebetulan di depan rumah saya itu ada lapangan bola. Lapangan bola. Saya itu mulai tumbuh berkembang. Dari mulai belum ada listrik gitu sampai ada listrik gitu ya. Ya itu terus. Di situ terus. Iya. Sepak bola terus juga. Iya. Olahraga yang digemari adalah olahraga. Olahraga. Ya, olahraga. Terutama memang sepak bola. Sepak bola. Iya. Dari bulu tangkis, kemudian tenis, serba olahraga pokoknya. Tenisnya semuanya. Semuanya. Iya. Komplit. Dan itu paling saya senangi. Ketika di SD, SMP, SMA, kalau namanya pelajaran itu, ya itu yang saya merasa bebas. Olahraga. Besok olahraga pelajarannya. Wah senang. malam nggak bisa tidur. Sudah bayangkan. Besok main apa ini. Begitu pelajaran mulai keluar lapangan, wah rasanya merdeka. Nah, itu ceritanya itu. Jadi kalau sekarang di bidang pendidikan khusus, nah itu jalan hidup. Jalan hidup, ya. Fisiknya adalah olahraga. Iya, nah, jadi itu ceritanya. Mestinya dulu ya di FIKK mestinya begitu. Iya. Tapi jalan hidup, ya mau apa lagi Pak ya? Ya, dekannya mesti saya di sini. Pak Dekan, ada yang mengancam ini. Cuk saja. Iya, cok ya. Kita guyon aja, guyon. Karena beliau ini sudah selesai lah, wong sudah pernah menjadi dekan beberapa periode. Ya, sudah. Tinggal ngomong teman-teman. Iya. Membantu teman-teman untuk sekarang menjadi bini sepuh gitu, Pak. Ya, itulah ya. Menikmati ya, ngomong yang teman-teman. Ngomong sing nom-nom gitu. Betul, ya. Untuk melanjutkan apa yang dulu dikerjakan dan cita-citakan gitu, Pak. Betul. Iya, Pak. Terus berapa lama Pak dulu menjadi pesepak bola? Di mana juga? Nah, dimana? ini ada cerita nih. Jadi sejak SD, SMP, SMA sampai mahasiswa itu main bola terus. Main bola. Bahkan merit itu sampai terlambat. Sampai lali rapi. Lali, iya. Tanggal usia 31 baru saya itu kali. Karena apa? Bola terus. Itu masalah. Pacaran ambek bal. Iya.
Saya divisi satunya Persis Solo waktu itu. Oh, Persis Solo. Ya tuh kalau musim gini turnamen terus. Dari Senin sampai Senin itu turnamen terus gitu. Persis Solo. Saking asiknya. Wah, Ya, keren, itu keren, ya. keren. dengan Totalitas. teman-teman. Wah, itu sudah kalau sudah itu jangan dihalang-halang. Bisa Itu ceritanya. disepan. Nah, ini histori usia 40 saya pindah ke Surabaya dari IKIP. Oh, waktu gitu. itu saya ngajar di Solo. Oh iya. Nah, saya pindah di IKIP Surabaya waktu itu. Ya. Terus teman saya tuh ada yang cerita gitu, Pak Jar, itu kalau ada Dias itu ada turnamen tuh apa antar fakultas. Iya. Saya masih waras lah gitu ya. Saya wira-wiri itu Solo Surabaya. Wih. Wah, main bola. Solo, Karena kan saya Surabaya. belum kontrak. Iya. 2 hari di Surabaya, pulang Solo gitu. Nah, kalau main bola, nah kebetulan saya dari FIP kan. Nggih. Dalam sejarahnya FIP itu belum pernah menang sama waktu itu Vio ya. Vio. Apa itu dulu ya? FIK. FIK dulu. FPOK. FPOK dulu itu. Iya. Iya. Aku waras waktu itu. Jadi ketika turnamen itu apa namanya Dias itu. Iya. Nah, menang gitu. Teman-teman FIKK sekarang ini Iya, kaget. Wah, kaget. ini namanya FIP bisa mengalahkan FIK gitu. 2 kali tahun berturut-turut itu. Waduh. Wah, setelah itu dibubarkan. Mosok gara-gara kalah. Pak Imam tadi Pak Imam itu. Iya. Pak Imam. Pak Imam itu. Pak Imam Nah, Syafi'i. bukan, Oh, bukan. Imam Marsudi. Imam Marsudi. Beliau tahu tuh sejarahnya itu. Waduh. Itu ceritanya itu. Nah, saya terus kuliah S2 di Bandung. Oh iya, ngelanjutkan. Bandung, kemudian 2 tahun sekian bulan saya pulang Surabaya. Nah, setelah itu putus saya sepak bola itu. Karena diberi amanah untuk sekretaris prodi waktu itu. Oke. Kemudian PK Prodi. Nah, itu yang menyita waktu saya. Oke. Sehingga main bola itu off. Hilang ya. Ya. Nah, bangkit sepak bola lagi kalau orang mengatakan itu falling love kedua itu, second falling love itu, itu ketika COVID. Oh, COVID ya itulah, COVID. Ya. Harus rajin olahraga Kan, soalnya saat itu. COVID itu kan harus apa namanya? Banyak gerak ya. Nah, harus fit gitu kan. Nah, kembali lagi. Goro-goro siapa? Ya Pak Rektor itu. Gitu. Cak Hasan gitu. Nah, itu dengan PBI main bola itu. Oh kan. iya. Datang saja. Saya udah hampir 20 tahun nggak main saya gitu. Suruh main. Itu ceritanya. Harus main. Pak Rektor kan tahu saya main bola. Ya 10 menit gitu ya. Itu hanya 10 menit. Tapi disitulah mulai. Iya. Wah, ternyata kenikmatan itu terulang kembali. Mulai saat itulah saya mulai keren lagi dengan teman-teman. Iya. Sehingga muncullah sekarang itu namanya FC Unesa. Unesa FC. Unesa FC. Iya. Itu ceritanya. Berarti Unesa FC itu bisa dikatakan yang membandingkan pertama kalinya untuk hidup ini jenengan gimana? Ya teman-teman ya. Saya hanya ngobongi saja. Gawat. Ngobongi saja. Ya supaya apa tadi teman-teman itu mengolah raganya sehat dengan apa namanya di lapangan kita tertawa kan tidak prestasi kan itu kan teman-teman saja yang penting kita jaga kesehatannya itu intinya seperti itu. Nah sejak itulah terus berkembang terus. Nah suatu saat saya ke Solo pulang Solo gitu kan. Kalau pulang itu nggak pernah ke lapangan itu. Nah teman saya cerita, Mas ada apa? Ayo nih teman, mana? Di lapangan. Pagi jam 6 itu. Lah teman-teman 20 tahun tuh. 20 tahun. Pak Jar kemana? Saya kira sudah nggak ada. Ya Allah. Harus main. Padahal saya kasih sepatu, saya main. Tambah 5 menit itu. Wih, langsung. Tambah 5 menit. Nah itulah yang membuat tadi kenikmatan muncul lagi. Sehingga setelah itu setiap Jumat sore saya pulang Solo, Sabtu pagi main bola dengan teman-teman Persis Solo, Arsito Solo sampai sekarang ini. Sampai sekarang. Berarti kalau pulang ke Solo pasti menyempatkan diri untuk main bola lagi gitu. Nah, itu tujuannya itu. Oh, ternyata mau pulang ini tujuannya untuk main bola. Di samping masih nengok ibu. Masih nengok. Itu ceritanya. Sampai sekarang ini. Ya goro-goro ini. Bola ini ceritanya. Bener nih, kalau orang yang sudah jatuh cinta ini nggak bisa diganggu ya Pak, nggak bisa diganggu ya. Yang lain minggir dulu.
rapat minggir. Pak Rektor rapat, minggir Pak Rektor. Yang penting bal-balan dulu. Jadi kalau selama ini sudah menggiati bola sebegitu dalam nih Pak, untuk perkembangan sepak bola sekarang ini bagaimana Pak? Ya mulai baik ya. Mulai baik. Mulai dengan bisa manajemen yang dinikmati, tertata, itu sudah mulai agak kelihatan itu. Yang mudah-mudahan dengan Pak Erik ini akan semakin Indonesia itu semakin bisa diperhitungkan lah. Tidak hanya ASEAN ya, tapi sudah harus mendunia. Betul. Dengan adanya pemain-pemain keturunan ya, yang itu bisa ya menjadi angkornya lah gitu, sehingga menimbulkan anak-anak kita seluruh Indonesia itu mulai bangkit ya. Lebih menyukai sepak bola lagi. Saya optimis. Ini kan Bapak kemarin kan juga sempat bersinggungan juga dengan beberapa pemain timnas yang kebetulan juga kuliah di sini seperti Marcelino. Kemudian ada putranya Coach Jackson Hugo dan lain-lain. Samir. Ya, ini menurut Bapak bagaimana Pak potensi mereka untuk ke depan? Nah, itulah yang kalau dalam perspektif, ini ilmu saya ini, masalah special education ya, terkait dengan keberbakatan. Nah, itulah Indonesia yang harus kita fasilitasi dengan baik. Tidak semua orang bisa seperti itu. Marcelino, Hugo, kemudian kakak sekarang itu harus jadi ya bukan mengistimewakan, dilayani sesuai dengan keberbakatannya. Beruntunglah Unesa itu punya unggulan olahraga. Itulah cara Pak Rektor itu membangun negara melalui anak-anak seperti itu. Dan mereka nggak bisa disamakan dengan teman kuliah yang lain. Harus ada yang namanya pengelolaan sesuai dengan kemampuan mereka itu. Dan itu sudah dilakukan oleh Unesa. Iya, betul. Sudah jalan yang benar, Pak ya. Cara yang benar. Iya. Itulah namanya memberikan layanan sesuai dengan kapasitasnya, potensi dan tentunya dengan lain nggak bisa kan, tapi anak itu bisa. Dan nanti syukur-syukur kedepannya mereka juga bisa berbagi juga di sini gitu Pak ya. Harapannya kan itu ya. Iya, Pak Rektor saya pesan. Jadi dosen olahraga jangan sastra. Kan Bapak kan itu ya. Kemana-mana itu yang Anda jadi dosen olahraga nggak pernah olahraga. Nggak bisa nembak bola. Anda pemain dosen sepak bola nggak tahu sepak bola kan gitu. Iya, betul. Kan sangat simpel sekali. Iya. Oke, jadi kita tinggalkan dulu nih ngobrol sepak bola. Kalau ngomong sama Pak Jar ini nggak akan selesai. Sekarang harus kembali ke fitrahnya Pak. Nah, ini kan Pak Jar ini sudah beberapa kali memimpin Fakultas Ilmu Pendidikan. Apa nih Pak yang bisa diandalkan dari Fakultas Ilmu Pendidikan menurut yang Bapak geluti selama ini? Pertanyaan berat ini ya. Satu aja saya, perubahan ya. Sejak dulu saya itu berubah. Karena itulah salah satu cara memajukan kita, memajukan mahasiswa kita. Inovasi itu. Ketika saya memimpin itu, saya sudah lari itu ke depan. Mahasiswa itu, Unesa yang lain belum berat, saya kirim anak-anak itu. Thailand. Student exchange itu, dosen-dosennya juga bertukar. Itu membangun kapasitas para mahasiswa, termasuk yang dosen-dosen itu berpandang secara luas, holistik. Sehingga itu bisa menjadi salah satu refleksi. Oh, ternyata kalau di negara seperti itu, saya kurang ini akan meningkatkan motivasinya. Seperti itu. Dan sekarang sudah mulai seperti itu. Alhamdulillah ya. Dan yang pentingnya adalah membangun karakter tadi, sifat kejujuran, disiplin itu. Kalau saya nggak bener ya ngomong nggak bener. Harus tegas gitu ya. Tapi saya harus bener dulu kan. Iya betul. Kan nggak mungkin ya kita nggak bener terus ngomongin orang nggak bener ya. Harus memberi contoh. Betul. Ya. Terus kalau spesifikasi lebih dalam itu kan ada pendidikan inklusinya itu Pak. Sampai sejauh mana ini Pak? Wah ini penuh luar biasa. Luar biasa ya. Ya alhamdulillah tahun 2004 ya. Saya direkrut oleh kementerian untuk salah satu tim 11 yang
membidangi lahirnya pendidikan inklusif itu. Oh, gitu ya. Jadi ada sejarah. Ada sejarahnya. Iya, ada itu. sejarah. Kemudian 2 tahun, kemudian saya mendapat scholarship ya, riset itu di Tsukuba University, itu menambah wawasan saya terhadap bagaimana memberikan layanan kepada anak-anak kita yang istimewa. Nah, sehingga pelan-pelan, dan alhamdulillah sekarang pendidikan inklusif itu sudah menjadi sebuah keharusan ya, bukan karena keterpaksaan ya. Selama UNESA ini sudah mulai itu. Iya. Sudah mengawal. Bahkan sekarang menjadi salah satu unggulan, Pak ya. Unggulannya. Iya, jadi ada UNESA itu ada unggulan olahraga, inklusi dan seni, disabilitas. Dan salah satunya dulu adalah yang mengawali ya Pak Jar. Insya Allah. Karena apa? Saya berpikir gini, sebuah rumah itu kalau kita memberikan layanan kepada mereka tanda petik yang lemah, rumah itu akan bercahaya. Oh iya. Rumah itu akan memberkah. Banyak malaikat itu yang ini filosofi ya, religius ini ya. Seru. Yang akan mengawal seperti itu, iya. UNESA begitu. Ketika kita memfasilitasi para mahasiswa disabilitas, doanya dia luar biasa. Iya. UNESA ini, saya dengan kondisi seperti ini ya, tunanetra, tapi kenapa difasilitasi? Doanya dia luar biasa. Ternyata, ya ini buktinya ini. Dengan Pak Rektor yang sangat-sangat baik seperti itu, UNESA semakin berkembang dan semakin diperhitungkan. Kalau ada kekurangan wajar, itu sudah berproses seperti itu. Tapi paling tidak kita sudah punya niat untuk membangun bangsa Indonesia melalui fasilitasi para mahasiswa yang disabilitas. Dan mereka banyak yang berhasil. Alhamdulillah ya. Dan ini harus terus dilakukan. Semakin meningkat gitu Pak ya. Iya, supaya Indonesia semakin berkah gitu. Nggak salah ini kalau kata Cak Hasan harus selalu satu langkah di depan. Ya, berpikirlah ketika orang lain belum berpikir. Ya. Bertindaklah sebelum orang lain bertindak. Itulah inovasi. Iya, betul. Tapi berat itu. Berat sekali. Tapi harus dipaksa, ya kan? Nah, ini satu lagi nih sebelum kita mengakhiri, Pak. Ini agak berat ini, Pak. Boleh ya? Iya. Kan Pak Jar ini sudah dekan sudah, wakil rektor sudah. Nah, sekarang kabarnya sudah diberi jabatan yang lebih berat lagi nih, ngurusi sekolah lab. Gimana nih Pak? Paling berat. Beratnya di mana sih? Sampai di mana beratnya ini? Ya, kalau dulu kan berharap dengan mahasiswa, gitu ya. Kemudian di wakil rektor itu kan bagaimana merencanakan, ya, mengawal penganggaran. Nah sekarang diurusi itu mulai dari dasar, mulai dari TK sampai SMK, SMA. Ada sekitar 2.000-an siswa. 2.000 siswa ya. Gurunya hampir 220-an. Belum wali muridnya. Pekerjaan berat. Pekerjaan berat ya. Pekerjaan berat. Gitu. Tapi ini tantangan. Kalau saya harus nikmati. Nah era sekarang kita tidak boleh tidur. Itulah itu. Ketika kita diberi amanah, nggak boleh tidur. Apa artinya? Ini terus harus muter terus mikir terus Pak ya. Menganalisis problem-problem, kemudian existingnya kita urai, kemudian ke depan harus seperti apa. Itu yang membuat ini nggak bisa tidur. Iya, betul. Nah, berat memang. Tetapi saya memulai itu, memulai bahwa lab school itu kan sebuah lembaga yang sangat mulia di UNESA ini. Artinya apa? Kita adalah ex-LPTK. Betul. Ya. Ketika lulusannya bagus, dia harus banyak berinteraksi dengan alam nyata. Atau bahasanya lab hidup. Iya. Nah, kita punya itu. Sehingga apa? Mahasiswa itu sebetulnya, kalau semakin dia berinteraksi dengan TK, SD, SMP sesuai dengan bidang-bidangnya, dia akan semakin kuat. Gitu. Jadi tidak hanya based on teori saja, tapi langsung praktik dan pengalaman lapangannya itu dapat langsung di situ. Nah ini yang harus dikeroyok oleh semua komunitas itu. Itu saya yang harus dilakukan. Ini berarti sekarang mahasiswa yang UNESA itu praktik diutamakan di situ gitu Pak? Ya hukumnya wajib. Wajib ya. Riset harus di lab school. PKM harus di lab school. PAPL harus di lab school. Baik gurunya pun anak-anak. Bisa Anda bayangkan.
Kalau itu dilakukan oleh semua komunitas UNESA, kita punya hampir 50.000 masa ngeroyok. Iya, sebentar saja itu langsung luar biasa. Iya. Kualitasnya apa? Dia akan semakin naik. Ya. Dan itu sudah terlihat sekarang, Pak ya? Pelan-pelan. Karena yang di dalamnya kan banyak, bukan barang. Iya. Bukan bola. Tapi adalah sumber daya yang tidak mudah untuk membalikkan tangan. Seperti itu. Iya. Tapi ini saya ajak teman untuk diskusi sering. Tidak ada kata-kata mendadak. Kan begitu. Iya. Harus standby. Kemudian berwawasan luas. Maka ketika kita rapat itu guru, Ibu pernah nggak ngajar kaitannya dengan Thailand? Pernah, Pak? Ibu maksudnya pernah. Dia pernah nggak ke sana? Belum, Pak. Dan sastra dong. Bulan depan harus pergi. Wah, keren. Kebetulan saya punya link kan. Iya, jadi sama di sana. Mereka mendapat pengalaman langsung gitu, Pak ya. Jadi nanti apa yang diomongkan ke siswa itu bukan hanya bayangan gitu ya. Jadi apa? Dia biar masa kecil. Iya. Di sana. Kalau dia kecil, ternyata. Nah, itu akan memicu semangat yang inovasi, reformasi diri kepala sekolah dan gurunya, termasuk anak-anak. Iya. Anak-anak juga sekarang diajak ke luar negeri juga. Iya. Wah, keren. Sekarang nggak bisa. Kalau sekolah lain bisa. Lab kenapa nggak bisa? Nah, itu pertanyaan yang itu. Berarti manajemen ini kan? Iya. Harus ya. Pokoknya. Ya alhamdulillah ini. Ya kebetulan kan ini anak-anak itu sekarang kan luar biasa. Tinggal bagaimana kita memfasilitasi saja. Kemarin batch 1, batch 2 ke Malaysia, ke Thailand ya, 10 hari. Nah, itu sudah merubah mindset mereka itu. Kemudian nanti bulan November kita kirim ke Australia. Semakin jauh ya. Semakin jauh biar berani bertarung dengan orang luar kan. Iya, betul. Ya, tidak hanya soal budaya, mungkin soal bahasa dan lain-lain harus diasah ya. Betul. Kalau itu enggak gitu, dia akan merasa besar di rumah sendiri. Iya, tapi ketika dia keluar dia akan merasa kecil kan. Betul. Kalau seperti itu, bagaimana melahirkan lulusan SD, SMP, SMA yang bisa bertarung, gitu kan? Karena tidak pernah menoleh dunia lain kan gitu ya. Hanya tahu dirinya sendiri. Nah ya, ini ada program lagi nih. Nanti semua mahasiswa asing di UNESA harus menjadi anak adik asuh di masing-masing sekolah itu. Kakak asuh. Iya. Dampingi. Ya. Sing robot, dampingi itu. Robot. Yang bahasa Mandarin. Bahasa Jepang. Sesuai bidangnya gitu ya. Iya, yang bahasa kan kita ada bahasa Jerman. Bahasa Jerman. Iya. Betapa senangnya itu. Iya, mahasiswa yang sudah semester besar itu turun ke situ. Dia akan semakin kaya, pengetahuan seperti ini ya. Namanya siswanya kan gitu ya. Iya. Begitu nanti dia keluar dari UNESA banyak pengalaman gitu kan. Terus dia mau jadi adik-adiknya juga nanti juga termotivasi untuk seperti kakak-kakaknya. Nah, ya itu. Betul sekali. Tapi berat pekerjaan itu. Tapi saya gini, sekarang ini kerjasama itulah yang harus menjadi kata kuncinya. Nggak bisa kita sendiri kan gitu ya. Harus banyak kolaborasi betul. Tapi saya optimis, supaya bisa membantu teman-teman anak-anak kita itu berkembang. Nah, tahun ini sudah lulusan yang diterima di Fakultas Kedokteran UGM. Keren kan? Keren sekali Pak kalau di UGM. Dokterannya di TS. SMA Lab School tuh. Nah, gitu kan. Saya target itu. Anda harus bisa mentarget sekian siswa lulusan kita itu harus. Nah, ini sedang kami desain untuk lulusan ini bisa mendapatkan biasa ke luar negeri. Itu punya wajib. Bertahap gitu semakin kelihatan. Kelihatan. Iya, semakin kelihatan ya. Dari kualitas, kemudian cara dan pengelolaannya. Semuanya harus dengan kejujuran. Betul sekali. Iya. Memang jujur itu akan selalu indah. Pengelolaan dengan kejujuran, dengan hati ikhlas dan sebagainya itu yang akan menguatkan kita. Iya, oke Pak, mungkin terakhir mungkin pesan atau sekedar apalah untuk teman-teman yang FIKK ini yang mendengarkan atau melihat kita ini Pak.
Ada pesan khusus bagi ya, mereka? Khusus, ya lama saya teman-teman FIKK itu nggak boleh tidur. Nggak boleh tidur. Sekarang sudah Ingat itu ya. nggak boleh tidur. Sekarang sudah era digital. Digital ya. Semua harus setiap teman-teman itu atau berkelompok silahkan itu ya menghasilkan produk inovasi yang based on technology. Yes, betul. Riset dikuatkan. Berkelompok saja. Diskusi boleh, tetapi ini yang harus dikuatkan sehingga pas semakin banyak teman-teman membuat fokus di grup desain tim kecil-kecil itu melahirkan produk-produk FIKK harus akan menjadi rujukan. Ya, karena spesifik kan Pak. FIKK kan spesifik banget gitu ya. Tapi ingat, nggak boleh tidur. Nah, ini berat teman-teman ya. Oke, daripada nanti semakin berat, kita selesaikan dulu untuk pertemuan kita kali ini. Insya Allah Pak Jarge, mudah-mudahan nanti di waktu yang lain kita bisa ngobrol lebih banyak lagi ya, bukan hanya sepak bola tapi yang lebih ngeri-ngeri lagi lah dengan Fajar ini selalu saya kalah pokoknya. Oke teman-teman ya, terima kasih sudah pantau podcast kami di FIKK Podcast, satu-satunya di Universitas Negeri Surabaya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, kemudian juga komen ya. Kalau komennya apa yang kita hasilkan ini bagus, silakan di-share juga ke teman-teman yang lain. Terima kasih dan sampai jumpa Pak Jar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.